makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan tiba masanya Bapak Ibu, ada 7 di antara sifat Allah yang Allah letakkan pada diri kita, yaitu yang pertama kudrat, yaitu kuasanya kita, mampunya kita melangkah ke masjid ini kerana masih ada sifat kudrat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya adalah iradat, berkehendak, yaitunya mampunya kita untuk berkehendak hati awak untuk pergi ke masjid pagi-pagi kau. Yang ketiga selanjutnya adalah ilmu, yaitunya pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sudah tahu bahawa ilmu itu tidak dapat dinilai dari harta atau apapun, kerana dengan ilmu akan mengantarkan kita untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang keempat adalah hayat, yaitu hidup. Itu contohnya pada pagi kau contohnya masih hidup dan masih bisa mampu untuk berkumpul di rumah Allah pada pagi hari ini. Yang selanjutnya adalah sama, yaitu mendengar. Nikmat mendengar yang Allah berikan, Allah perintahkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dan Allah perintahkan untuk mendengarkan yang baik-baik. Apalagi pada bulan Ramadan ini kau, awak diperintahkan untuk menjaga dari yang 7 itu, menjaga dari anggota tubuh awak. Kalau tidak, sia-sia awak menahan makan, sia-sia awak menahan minum. Yang selanjutnya yang keenam adalah basar, yaitu penglihatan kita. Semua orang punya bola mata, tapi tak semua orang bisa mencadap. Itu maknanya mata itu Allah perintahkan untuk melihat kekuasaan Allah, dan Allah perintahkan untuk meninggalkan apa yang tidak diredai oleh Allah untuk melihatnya. Yang terakhir adalah kalam, yaitu perkataan atau mampunya kita berbicara. Itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu surah senantiasanya, surah wajibnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha, bahwa sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, semuanya bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya bahwa Allah bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya bahwa malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah, sallu alaihi, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi awak apa-apa ibu-ibu, awak mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku Rasul awak Nabi Muhammad, tapi dikatakan sepilih-pilihnya orang hidup di atas dunia apabila dibacakan, apabila disabitkan nama Nabi Muhammad, anda tidak anda bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Baiklah Bapak Ibu-ibu, anda tak dimuka tidak untuk menggurui, tapi untuk belajar kau dapat sama apa pengurus awak bisa ketika dibutuhkan bisa tagak gitu menggantian. Dan mohon maaf nantinya kalau ada kekurangan dan kesalahan, mungkin itu masih dalam proses belajar. Lagi maafkan ibu-ibu ya Bapak. Alhamdulillah. Baik, tidak banyak yang ingin nama sampaian. Mungkin mau ulang kaji namanya itu ibu Bapak. Tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Masih dalam suasana bulan puasa yang Allah kepada ibu-ibu bapak. Masuk hari Kampek. Jadi alhamdulillah sampai kini ko masih diberikan kesehatan, walaupun sakit masih tetap bersyukur alhamdulillah, karena masih banyak orang
mungkin yang lebih kurang daripada awak. Baiklah, tentang masalah puasa ibu-ibu dan bapak, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang berpuasa. Dari kaji yang aku dengar, bahwa orang yang berpuasa itu nanti akan melihat siapa yang mempunyai surga. Maksudnya nanti kita orang-orang yang berpuasa akan diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Tapi bagaimana cara melihatnya? Mungkin tidak pantas, tidak sampai pemikiran kita masalah itu pada hari ini. Tapi kita wajib untuk meyakini bahwa orang yang berpuasa itu nantinya akan diberikan kesempatan yang sangat mulia untuk melihat Sang Khaliknya. Tapi puasa dan ba'a ibu-ibu dan bapak, kerana puasa itu banyak loh jenisnya. Ada beberapa yang Abu tahu. Yang pertama yaitu ada orang yang berpuasa menahan makan, menahan minum, puasanya tetap sah, tapi tidak berpahala. Itu puasa yang pertama ibu-ibu bapak. Menahan makan, menahan minum, puasanya sah tapi tidak berpahala. Bagaimana sah? Kerana rukunnya Allah dipenuhi. Rukun puasa yaitu yang pertama ada orangnya, yang kedua niat, yang ketiga imsak, menahan. Yang kedua ada orang yang berpuasa menahan makan, menahan minum, dan menahan anggota tubuhnya dari membuat dosa, dan puasanya lagi berpahala. Itu bedanya yang pertama, yang kedua ibu-ibu bapak. Yaitu yang kedua dia bisa mampu menahan anggota tubuhnya untuk tidak membuat dosa. Tapi ada puasa yang lebih tinggi dari yang kedua, yaitu ada orang yang berpuasa menahan makan, menahan minum, dan menahan anggota tubuhnya untuk tidak membuat dosa, dan lebih mengutamakan hatinya itu kepada kehidupan akhirat. Oleh kerana itu ada orang yang mengejekkan bahwasanya pada bulan puasa itu lebih mengena ke akhirat daripada dunia, dan itu adalah puasa orang yang paling tinggi. Kalau tak mampu awak untuk menjadi yang ketiga, seidaknya awak jadi yang kedua. Awak menahan makan, menahan minum, tapi ada pahalanya. Ini jadi yang nomor satu bapak ibu-ibu. Yang dapat dia cuma lintak, cuma awit, tapi pahalanya nak dapat. Dan cik lain masalah rukun puasa tentang niat. Kalau tentang niat ini ada 3 fatwa, 3 pendapat dari ulama. Pendapat yang pertama, cukup membaca niat pada awal Ramadan dan sudah mewakili untuk niat sampai hari akhirnya. Dan pendapat yang kedua, berniat pada awal Ramadan dan diulangi pada tiap-tiap malam. Jika lupa mengulangi tiap malam, dan doa yang pertama tadi sudah mewakili daripada niat itu. Tapi ada yang lebih kuat apa-apa ibu-ibu, itu untuk berhati-hati tibunya. Pendapat yang ketiga, berniat pada tiap-tiap malam. Bagaimana kau berniat tiap-tiap malam bapak ibu-ibu? Sebab puasa ku beda daripada sembahyang, daripada solat. Kerana puasa ku ada yang membatihi dari hari 1 dan hari yang kedua. Yang membatihinya yaitu berbuka atau malam hari. Itu membatihi hari yang pertama dan hari yang kedua. Dan itulah pendapat yang paling kuat. Dan kita disuruh untuk berniat pada tiap-tiap malam. Kalau di pendapat yang ketiga kau bapak ibu-ibu, kalau lupa niat, awak puasa kini, malam tadi awak lupa berniat,
hari ko awak masih wajib untuk menahan, tapi dikodakkan pada waktu di luar Ramadan nantinya. Nah itulah konsekuensi atau kerugian bagi orang-orang yang lupa niat. Bapak, ibu-ibu yang berhormati, dan seketik lagi yang terakhir, ada tentang masalah apa rahsia puasa tu ibu-ibu yang bapak. Mungkin cerita ko lah banyak awak yang mendengar, sehingga awak ulang-ulang balik, yaitu tentang ketika Allah menciptakan malaikat, manusia dan hewan. Allah menciptakan dua, yaitu akal dan hawa nafsu. Yang pertama akal. Setelah Allah ciptakan akal, Allah bertanya kepada akal itu, man ana, man anta, siapa saya dan siapa kamu? Dan akal menjawab dengan jawaban yang baik, kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hamba yang lemah. Sehingga akal itu diberikan pujian. Dan ketika diciptakan malaikat, akal itu dimasukkan kepada malaikat. Dan yang kedua, Allah menciptakan hawa nafsu, yang mana pada saat penciptaan hawa nafsu ini, Allah bertanya kepada hawa nafsu itu seperti pertanyaan kepada akal tadi, man ana, man anta, siapa saya, siapa kamu? Dan dengan sombongnya hawa nafsu menjawab, kamu adalah kamu dan saya adalah saya. Sehingga karena itu Allah memasukkan hawa nafsu itu kepada tempat yang paling panas di dalam neraka. Dan setelah lama dikeluarkan lagi dan diberikan pertanyaan itu lagi, sehingga dia menjawab, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Dan yang kedua ini dimasukkan kepada tempat yang paling dingin, yang tidak akan kita bayangkan berapa dinginnya. Dan yang keluarkan lagi, lalu ditanya lagi, dan dia menjawab, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Dan yang ketiga ini Allah memerintahkan kepada malaikat agar hawa nafsu ini tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Apa permintaannya jangan dikabulkan. Maka tidak berapa lama dan hukuman itu dia menangis jadi-jadinya dan mengatakan jawaban seperti jawaban akal tadi, kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hamba yang lemah. Dan inilah rahasia daripada puasa ini, kaum bapak dan ibu-ibu, bahwasanya barabana karewa kawan nafsu atau barabana awan nafsu itu pasti susah awak madoi. Lasari awak dengar, lebih mudah awak madoi orang kafir, musuh-musuh yang jelas, daripada madoi awak nafsu itu ibu ya bapak. Nu tak nampak tapi tak langsung. Jadi intinya pada bulan puasa ko, awak nafsu itu risiko awak untuk melatihannya. Pada bulan puasa ko, ketika awak tidak makan, awak tidak minum, awak nafsu masih tetap ada. Tapi kalau pada latihan, cara mengerajuannya. Jadi kuncinya hawa nafsu itu melawannya adalah injak diagiah, injak diturunkan kandaknya. Pasti awak menang melawan hawa nafsu itu. Dan kepada ibu-ibu yang bapak, marilah awak pada bulan puasa ko untuk meninggikan amalan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan duduk di majlis-majlis ilmu dan masjid awak tiap malam, tiap subuh lahado pengajian. Jadi ketika awak selesai solat, usahawan ijan awak pulang dulu sebelum awak duduk di majlis ilmu. Sebab tidak semua orang yang bisa mendapatkan balangan di sekolah pun mungkin kini sekolah dunia libur. Tapi dengan majlis ilmu itulah ibu-ibu ya bapak, sehinggganya
Kalau untuk makanan jasmani awak ala agiah pas sahur atau pas berbuka, tapi makanan rohani yaitunya tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu. Maka dari itu perbanyaklah duduk dengan majlis-majlis ilmu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau salah, aku minta maaf kepada Allah, meminta ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.